Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya masih dalam kuliah ke-6 alat berat. Pada kuliah ke-6 bagian kedua ini, saya akan menyampaikan tentang alat gali, yaitu nanti ada begu, kemudian power shovel, drag line, dan clamshell. Baik, tentang alat gali. Ini tadi yang termasuk dalam alat gali adalah begu atau dinamakan juga dengan pull shovel, kemudian power shovel dinamakan dengan front shovel, drag line, dan clamshell. Nah, berbeda dengan alat-alat sebelumnya, kalau alat gali ini penggerak utamanya adalah ekskavator. Kalau sebelumnya yang sudah saya sampaikan itu penggerak utamanya digerakkan dengan traktor. Nah, sebentar lagi saya akan menjelaskan apa bedanya traktor dan ekskavator. Nah, seperti alat berat pada umumnya, seperti pada traktor juga ya, ekskavator itu bisa ada roda ban, menggunakan roda ban atau wheel ekskavator, bisa juga menggunakan roda rantai atau roda kelabang atau crawler ekskavator. Nah, yang perlu dipahami dulu ya tentang ekskavator, bagian-bagian utamanya. Yang pertama bagian atas. Bagian atas itu termasuk yang ada operatornya itu, sopirnya ini. Namanya revolving unit. Nah, bagian atas ini bisa berputar asnya ya, swing. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian bagian bawah itu yang ada rodanya itu namanya travel unit. Ini untuk berjalan ya, baik roda ban maupun crawler. Kemudian bagian attachment yang dapat diganti-ganti. Nah, itu nanti menentukan nama alatnya. Nah, yang pertama, alat gali pertama namanya begu atau pull shovel. Coba perhatikan ini alat utamanya, penggerak utamanya itu ekskavator. Nah, ini bagian atas revolving unit tadi itu, ini bisa berputar swing ya, 180 derajat bisa ini. Nah, ini juga bisa ini. Nah, bedanya dengan traktor apa? Kalau alat gali ini lebih dominan ya, geraknya itu banyak diam di tempat. Jadi kan menggali satu lokasi gitu ya. Nah, jadi tidak terlalu banyak pergerakan arah horizontal. Paling ya menggali kemudian swing, menggali lagi swing begitu. Tapi kalau traktor itu lebih banyak pergerakannya itu arah horizontal ya. Contohnya bulldozer, ripper gitu ya, loader itu dan ada kecepatannya. Kalau untuk ekskavator itu relatif tidak terlalu banyak perpindahan, tidak terlalu banyak perpindahan. Jadi yang paling utama perbedaannya itu ini, bagian atas ini bisa berputar. Nah, itu disebut dengan ekskavator. Nah, begu ini seperti alat berat pada umumnya ya, ada yang menggunakan roda rantai atau roda kelabang, crawler, ada yang roda ban. Kemudian ini bagian depan ini adalah attachment. Ini namanya ini bucket, bucket untuk menggali. Nah, ada lengannya, ini namanya boom. Ini ada lengannya. Yang di bawah ini kombinasi ya, kombinasi. Kalau yang di bagian belakang ini begu, ya, ini ada lengan, ada bucketnya, tapi di belakang ini apa ini? Di depan ini apa ini? Di depan ini loader ya, ini juga bucket, tetapi ini untuk memuat, diangkat. Nah ini juga. Nah, di belakangnya ini adalah untuk menggali. Begu, di depannya loader, ada yang seperti itu ya. Nah, kegunaan begu. Begu digunakan untuk penggalian tanah ya jelas ya. Terutama yang letaknya di bawah kedudukan begu sendiri. Coba kita perhatikan gambarnya ya. Nah, ini posisi alatnya begu. Kalau menggali itu kan pasti arah galiannya kan ke bawah. Nah, karena posisi boomnya seperti ini ya. Terus gerakannya itu ke arah belakang. Ini kan depannya kan ke sana, ke kiri ya. Belakang itu ke kanan. Jadi kalau menggali itu begini. Ya, belakang dan posisinya lebih rendah dibanding dengan kedudukan alatnya.
Jadi menggalinya itu di bawah, ya, itu begu. Nah, selain untuk alat gali, begu bisa juga digunakan sebagai alat pemuat material ke dump truck ya. Jadi sambil menggali, kemudian swing, nah tanah galian atau material galian tadi itu dituang ke dump truck. Jadi sebagai alat pemuat juga bisa ya, langsung dibuang ke dump truck. Keuntungan begu dibandingkan dengan drag line dan clamshell adalah kedalaman galian lebih teliti dan bisa juga untuk alat pemuat ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Gerakan-gerakan begu dalam beroperasi. Yang pertama mengisi bucketnya atau land bucket, yaitu ya gerakan menggalinya itu ya. Kemudian setelah terisi bucketnya, maka diangkat dan diayun. Ya, ini namanya swing loaded saat terisi. Mengayun saat terisi, kemudian membongkar muatan, misalnya di dump truck. Ya, membuang muatannya itu dump bucket namanya. Kemudian kembali lagi, mengayun balik swing empty ya. Kalau tadi itu mengayunnya itu pada saat terisi, dibuang ke dump truck, kemudian mengayun balik itu dalam kondisi kosong, swing empty. Itu gerakan-gerakan dari begu. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ekskavator, dalam hal ini begu ya. Yang pertama, faktor keadaan pekerjaan, kemudian faktor keadaan mesin, dan nah ini yang nggak pernah ada di alat-alat sebelumnya, yaitu pengaruh dalamnya galian dan sudut swing. Nah, ini nanti agak khusus ya di alat gali ini. Nah, tadi pengaruh dalamnya galian itu diukur terhadap kedalaman gali optimum. Ada istilah baru, kedalaman gali optimum. Apa sih kedalaman gali optimum itu? Kedalaman gali optimum itu adalah suatu kedalaman di mana waktu bucket atau dipper mencapai titik optimum, yaitu telah penuh tanpa memberikan beban tambahan terhadap mesin. Jadi begini, ibaratnya kalau Anda itu menggali ke bawah ya, nah sampai posisi tertentu, Anda menggunakan tangan yang mengambil itu tanpa tenaga yang berlebih, Anda bisa mengambil dengan mudah. Kalau galiannya semakin dalam, maka semakin besar usaha untuk mengambil galian. Galiannya terlalu dangkal juga agak kurang nyaman ya, karena jangkauan tangan Anda itu menekuk. Ya, jadi ada suatu posisi yang kondisi mengambil galian itu adalah optimum. Nah, itulah disebut dengan kedalaman gali optimum. Nah, itu nanti ada tabelnya ya. Untuk masing-masing begu itu nanti ada tabelnya. Langkah-langkah perhitungan produksi begu secara teoritis ya. Yang pertama seperti biasa, jadi tentukan datanya atau siapkan datanya ini diketahui ya. Yang jelas ukuran dan kapasitas bucket dikecil, kemudian jenis material, kedalaman galian rencana HR gitu ya. Jadi rencananya sampai kedalaman berapa sih galian itu gitu ya. Kemudian sudut swing, di mana material yang digali itu akan dibuang. Boleh dibuang di dump truck atau dibuang di sekitarnya. Ya. Jadi direncanakan sudut swingnya juga. Kemudian yang kedua, tentukan waktu siklus. Nah, berbeda dengan alat yang digerakkan dengan traktor, maka alat gali yang digerakkan dengan ekskavator ini waktu siklus tidak dihitung, tetapi dari tabel. Tabelnya tentunya harus sesuai dengan alatnya ya, atau dari data ya. Jadi waktu siklus tidak dihitung, tetapi dari tabel gitu aja. Nanti saya tunjukkan bukunya setelah semua alat gali ini saya sampaikan ya. Jadi berbeda ya. Menghitungnya di mana? Bukan yang di waktu siklus. Nah, ini dia. Justru menghitungnya itu di faktor koreksi ternyata. Ya, faktor koreksi ini agak banyak ya hitungannya. Ya. Yang pertama, biasa ya. Faktor koreksi terdiri dari efisiensi waktu kerja, biasa. Yang kedua,
ada koreksi kondisi kerja dan tata laksana seperti dulu-dulu ya, biasa ini ya. Ada tabelnya. Yang ketiga, faktor pengisian bucket fill factor. Ini juga ada tabelnya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini ya. Tergantung materialnya. Ini untuk bagu ya. Ada pasir, tanah biasa, dan seterusnya. Ini faktor pengisiannya atau bucket fill faktornya seperti ini. Diambil nilai tengah juga nggak apa-apa. Ya. Ini rentang, range. Kemudian faktor swing dan kedalaman galian. Nah, cara menentukan faktor swing dan kedalaman galian ini agak bertahap ya, bertahap. Yang pertama tentukan kedalaman gali optimum H0, ya, HO, kedalaman gali optimum HO. Nah, ini ada tabelnya, yaitu tergantung dari jenis material dan ukuran bucket. Kita lihat tabelnya. Ini untuk bagu ya. Kedalaman gali optimum dalam feet. Ini sebelah kiri jenis materialnya. Ada tanah lembab atau lempung berpasir, pasir dan kerikil, tanah biasa, tanah baik, dan seterusnya ya. Kemudian ukuran bucket, ini dalam kubik yard. Nah ini, perhatikan. Nah, di sini ini ada kedalaman galian optimum dalam feet ya. Nah, seperti ini gambarnya. Tanah lembab atau lempung berpasir atau pasir dan kerikil, ini jadi satu ya. Misalkan ukuran bucketnya 1 kubik yard. Maka kedalaman galian optimumnya 6 feet. Ya, tinggal dilihat di tabel aja. Ukuran bucketnya berapa, jenis materialnya apa. Nah, kedalaman optimumnya seperti ini. Kemudian, setelah ketemu kedalaman gali optimum, nanti dihitung persentase kedalaman optimum. Ya. Caranya, kedalaman optimum dalam persen ya, itu adalah perbandingan antara kedalaman galian rencana, R ini rencana, dibagi dengan kedalaman gali optimum, HO. HR per HO dalam persen ya, kali 100%. Kemudian, setelah ketemu persentase kedalaman optimum tadi, tentukan faktor swing dan kedalaman galian. Ini ada tabelnya, tergantung dari persentase kedalaman optimum tadi, itu hasilnya yang dihitung tadi. Dan besar sudut swing. Nah, kita lihat ya tabelnya ini. Nah, ini dia. Ini untuk bagu. Ya. Nah, tadi hasil hitungan tadi, persen kedalaman optimum tadi itu, yang HR per HO, ya kali 100% itu, berapa hasilnya. Kemudian, besar sudut swingnya berapa. Misalnya 90 derajat ya. Terus kedalaman optimumnya persennya 80. Tinggal ditarik garis saja, ketemu. Nah, berarti faktor swing dan kedalaman galian ini 0,98. Nah, gitu ya. Itu merupakan salah satu faktor koreksi. Yang perlu Anda perhatikan, misalnya hasil perhitungan tadi itu tidak tepat ya, tidak ada angkanya, itu tidak perlu diinterpolasi. Contohnya, hasil dari kedalaman optimum itu 65. Nah, 65 itu nggak usah diinterpolasi antara 60, 80 ya, yang mendekati saja. Ya, jadi memang seperti itu ya contoh di buku. Jadi kita mengambil pendekatan aja. Oh 65 itu ya masuk 60 ya. Terus kemudian sudut swingnya misalnya 95. Ya 90 gitu ya. Ya tidak usah diinterpolasi. Mana yang dekat itulah yang dipakai. Nah, gitu ya, nggak usah interpolasi. Nah, setelah ketemu tadi semua faktor koreksi seperti biasa ya. Semua faktor koreksi dikalikan, kemudian dihitung produksi bagu sama dengan ya, Q besar produksi sama dengan Q kecil kapasitas bucket kali 60 per waktu siklus kali E faktor koreksi. Nah, kemudian alat gali berikutnya power shovel atau istilahnya front shovel.
Ini apa namanya? Ada gambarnya ya. Nah, kebetulan ini gambarnya dari roda kelabang semua, roda rantai, crawler. Bedanya apa? Kalau front shovel atau power shovel ini, arah menggalinya ke depan. Kalau tadi itu kan ke belakang, Ibu. Kalau power shovel itu ke depan dan, ya, coba ini dilihat. Ini posisi galian itu ke atas. Ya, karena ini ya, seret, nah ke atas kan. Nah, ini juga ke atas. Kalau begu, ini galiannya ke bawah. Nah, kegunaan power shovel untuk penggalian tanah yang letaknya di atas kedudukan alat itu. Jadi di atas. Dan sebagai alat pemuat juga ke dalam truk, bisa juga. Arah menggali power shovel adalah kebalikan dari begu. Maksudnya tadi kalau arah menggali begu itu ke belakang, maka untuk power shovel arahnya ke depan. Nah, gerakan dari power shovel ya dalam beroperasi, tenaga angkat utama atau main hoist power untuk mengangkat bagian di dalam material yang digali. Kemudian tenaga angkat tambahan, secondary hoist, untuk menggerakkan dipper stick ke depan yang memberikan tenaga ekstra. Jadi ada tenaga angkat utama, ada tenaga angkat tambahan, intinya gitu aja ya. Kemudian retracting, gerakan ke belakang dari dipper stick, melepaskan diri dari material, kemudian boom dinaikkan dengan sudut kira-kira 35 derajat sampai 65 derajat, swing, membuang dan balik, gerakan maju mundur. Itu secara cepat aja ya. Nah, yang perlu difahami adalah produksi power shovel ini sangat mirip dengan perhitungan produksi begu. Ya sama lah ya, sama. Cuma istilahnya aja beda. Kalau begu tadi itu menggunakan istilah kedalaman galian, maka kalau power shovel yang digunakan istilahnya adalah ketinggian galian. Nah, gitu ya. Berikutnya, alat gali berikutnya adalah drag line. Bentuknya seperti ini ya. Ada boom, ini namanya boom, seperti crane. Kemudian ini ada kabel-kabel atau seling tali-talinya. Nah, ini bucketnya untuk menggali. Kegunaan drag line adalah untuk penggalian material yang tidak terlalu keras. Jadi karena tadi itu kan diseret ya. Letaknya dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari posisi alat tersebut. Alatnya terdiri dari ekskavator plus boom crane. Ya, tadi ya, crane-nya, boomnya itu dari crane dan drag bucket. Namanya itu tadi drag bucket untuk menggali. Kelebihan dari drag line adalah jangkauannya lebih besar daripada begu dan power shovel. Jadi jauh gitu. Ya, seret digali. Kekurangannya, tenaga penggalinya kecil karena hanya mengandalkan kekuatan dari berat sendiri bucket. Jadi, kalau ini bucket ini ya dilepas plug itu terus ditarik seret, itu tenaga galinya itu kecil. Tapi apa namanya? Jangkauannya itu panjang nih ya, panjang. Nah, ada 3 tipe drag line. Yang pertama drag line dengan roda kelabang, tadi ya gambarnya. Nah, ini yang belum ada gambarnya drag line dengan roda ban. Kemudian ada juga drag line yang di atas truk. Ya, karena tidak terlalu banyak gerakan. Ya. Prinsip kerja drag line yaitu mengisi bucket dengan menarik kabel, kemudian tarik sepanjang lapisan material ke arah alat ya. Jadi ditarik seret ke arah alat. Setelah bucket terisi, kemudian diangkat dengan sedikit mengendorkan kabel tarik. Ya. Kemudian yang ketiga, karena masih ditahan oleh kabel tarik, maka tumpahan materialnya ini sedikit. Kemudian membongkar muatan, bisa di muka atau di belakang titik puncak boom. Terus setelah kosong, bucketnya diayun lagi dengan mengendorkan kabel angkat dan diajukan pada posisi yang lebih baik untuk muatan baru. Ya, kira-kira seperti itu. Produksi drag line. Nah, semua alat gali itu perhitungannya mirip sekali ya dengan satu sama lain.
Hanya bedanya untuk yang drag line ini ya, itu ada tambahan sedikit ya. Jadi sebelum melakukan perhitungan produksi harus diperiksa keamanan beban dengan membandingkan berat beban terhadap kapasitas angkat maksimum alat. Ini ada grafik atau tabelnya. Nanti saya tunjukkan nanti. Nah, dalam keadaan ekstrim, pengoperasian drag line harus diperiksa terhadap kapasitas pemuatan yang melibatkan batas kemampuan baket, barat material, dan sudut terendah boom yang dipakai. Jadi ada sudut tertentu ya, nggak bisa horizontal itu, nanti guling ya. Ada peristiwa guling alat berat itu. Yang terakhir, alat gali terakhir adalah clamshell. Ini bentuknya. Ya. Ini seperti capit ya, ini baketnya ini. Bentuknya ini juga ada boomnya, tetapi menggalinya ini dengan cara mencapit. Nah, ini ada balok-balok kayu. Ya, bisa juga untuk membawa balok-balok kayu. Kegunaan clamshell untuk penggalian material lepas seperti pasir, kerikil, batuan pecah, lumpur, batu bara, dan lain-lain, termasuk kayu tadi. Cara kerja clamshell menjatuhkan baket pada saat kosong dan mengangkat saat terisi muatan secara vertikal. Dengan swing seperti pada ekskavator dan membongkar muatan pada tempat yang dikehendaki swing kembali. Ada dua macam baket yang digunakan. Yang pertama heavy duty bucket, dilengkapi dengan gigi yang dapat dilepas, digunakan untuk penggalian. Dan light duty bucket, untuk mengangkat bahan ringan tanpa dilengkapi gigi-gigi. Ini tadi ada giginya ya. Tak kelihatan ya, ini apa namanya ini, tertanam di pasir. Jadi ada yang ada giginya, ada yang tidak ada. Ini kayaknya tidak ada yang ini. Kapasitas baket diukur dalam 3 ukuran. Ada water level capacity. Ini kalau baketnya terendam air. Kemudian plate line capacity, kapasitas baket terisi rata. Dan head capacity, kapasitas baket munjung. Nah, untuk produksi clamshell itu langkah perhitungannya sama dengan produksi dari drag line. Ya, yang perlu diingat adalah grafik atau tabel yang digunakan untuk perhitungan produksi alat gali itu tentu saja harus sesuai dengan alatnya ya. Jadi jangan digunakan misalnya grafiknya Begu digunakan untuk menghitung power shovel ya, nggak bisa ya, harus sesuai grafik atau tabelnya itu harus sesuai dengan alatnya. Ya, ini saya tunjukkan untuk contoh perhitungan produksi ya, produksi Begu. Ini ada di materi yang dari Word ya. Saya konversikan ke PDF. Mudah sekali sebenarnya ya. Praktis hitungan-hitungannya itu tidak ada kecepatan ya, seperti tadi. Yang perlu Anda perhatikan di sini ada kode 1, ini saya ambil dari kode buku ya. Kalau 1 itu adalah referensi utama, itu dari bukunya Pak Roman Hadi. Ya, kalau 3 itu abaikan aja ya. Ini sudah sangat sulit dicari yang 1 ini. Kemudian kalau nomor 2 ini dari bukunya Bu Susi Fatena atau ada di materi saya itu ya, yang saya sertakan PDF-nya ini. Nah, itu dari bukunya Bu Susi Fatena ini. Ya, yang penting adalah kode 1 itu dari bukunya Pak Roman Hadi, itu sering juga dipakai, dan bukunya Bu Susi Fatena. 1 itu kode bukunya Pak Roman Hadi, yang 2 kode dari bukunya Bu Susi Fatena. Sebentar lagi saya tunjukkan ya. Ya. Ini Anda ikuti aja contohnya ya, gampang sekali. Hitung-hitungannya ini hitung-hitungannya gampang sekali, cuma lihat tabel aja ya. Anda ikuti aja, ini Anda ikuti. Itu nanti akan sangat gampang sekali ya. Ini contoh ini ya. Contoh. Nah, dibahas saja ya, contoh. Tentukan produksi Begu dengan kapasitas baket 1/3/4 kubik yard.
menggali tanah biasa, swell 43%, kedalaman gali, nah ini kedalaman gali rencana ya, 6 feet, sudut swing 90 derajat. Kondisi pekerjaan tata laksana sedang-sedang ini maksudnya ya. Efisiensi waktu kerja 50 menit per jam. Waktu siklus, nah sudah langsung ditentukan ini. Ya, terdiri dari pengisian bucket 7 detik, mengangkat beban dan swing 10 detik, pembuangan atau dumping 5 detik, swing kembali 5 detik, waktu tetap 4 detik. Tinggal jumlahkan aja, nggak ada perhitungan ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini memang saya ngambil dari buku langsung ya. Ternyata ukuran bucket 1/3/4 itu asli ya. Kalau untuk menggali itu, nah kondisi munjung itu di buku ya langsung, itu langsung ditentukan 2 loose cubic yard. Nah, ini yang ya nanti di soal ditentukan aja lah ya. Ini benar-benar nggak tahu ini ada tabelnya apa enggak, saya kurang tahu, tapi di buku seperti itu. Dibulatkan ke atas ya. Nah, kemudian kapasitas bucketnya, kalau ini ukurannya loose, maka kita bisa konversi menjadi bank ya. Ya, berarti 2 dibagi dengan 1, swell ya. 1 plus swell. Sekian, B. Waktu siklus seperti yang saya sampaikan tadi dijumlah saja ya. Pengisian bucket 7 detik, mengangkat beban dan swing 10 detik, pembuangan 5 detik, swing kembali 5 detik, waktu tetap 4 detik. Jumlah 31 detik dijadikan menit 0,517 menit. Nah, langsung saja. Nggak ada hitung-hitungan apa-apa. Ya, nggak ada hitung-hitungan apa-apa. Nah, ini dia. Sekarang faktor koreksi. Ini yang sedikit agak panjang. Sedikit aja. Efisiensi waktu kerja 50 menit per jam, 50 per 60. Ya, 0,84 atau 0,83333 itu boleh ya, 0,83. Kondisi kerja tata laksana sedang dilihat di tabel. Ya, sudah sering sekali ya ini, tinggal dilihat sedang-sedang. Kemudian faktor pengisian, bucket fill factor 0,85. Ini tanah biasa ya tadi ya. Bucket fill factor antara 0,8 sampai 0,9, kita ambil tengah-tengah ya. 0,85. Kemudian kedalaman gali optimum ketemunya 9,7 feet itu dari mana ini? Coba kita perhatikan ya, tadi itu ukuran bucket 1,75 cubic yard. Terus kemudian materialnya tanah biasa ya. Nah, coba kita lihat. Ini tabelnya. Ukuran bucket tadi 1,75 ini ya. Tanah biasa. Nah, ternyata benar ya, ketemunya adalah 9,7 feet. Ini ya, lihat di tabel. Ini adalah kedalaman gali optimum loh ya. HO. Ya. Ya, ini ya, kedalaman gali optimum HO. Terus kemudian persentase kedalaman optimum. Tadi gimana rumusnya? Kedalaman gali rencana, ini 6 feet, dibagi dengan kedalaman gali optimum HO. Ini persen ya, ini persentase kedalaman optimum kali 100%, 61,8%. Nah, di tabel 61,8 itu nggak ada, jadi kita bulatkan ke 60%. Ya, nanti kita lihat ya. Terus faktor swing kedalaman galian. Kedalaman optimumnya 60%, sudut swingnya 90 derajat. Ini ya. Nah, ini angkanya kan 61,8 nggak ada. Jadi, kita bulatkan ke 60, kemudian sudut swingnya 90 derajat, maka ketemunya faktor swing dan kedalaman galian 0,91. Ini ya. Ya. Ya, ini tadi faktor swing dan kedalaman galian 0,91. Ini tadi ya di tabel. Terus tinggal dikalikan semua faktor koreksi tadi itu. E sama dengan perkalian dari semua faktor koreksi. Ini 0,84 dikali 0,65 kali 0,85 kali 0,91. Hasilnya faktor koreksi total sama dengan 0,42. Oke, sehingga produksi BU Q besar sama dengan Q
I kecil kali 60 per waktu siklus kali E. Ini kalau menggunakan ukuran bank, ya, tadi ukuran bank itu, ini ya, atau menggunakan ukuran lus juga boleh nih ya. Nah, tapi kalau menggali itu kan kondisi tanah asli ya, galian. Ya, kita gunakan ukuran bank 1,399 kali 60 per waktu siklus, tadi waktu siklusnya dalam menit ya, kali faktor koreksi, sama dengan 68,19 bank kubik yard per jam. Ya. Jadi seperti itu ya hitungannya. Sekali lagi, untuk waktu siklus tidak lagi dihitung dengan kecepatan, tapi langsung saja ini melihat tabel juga bisa. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, yang agak sedikit panjang itu adalah faktor koreksinya. Untuk perhitungan produksi power shovel sama ya, hanya istilah saja. Kalau begu itu menggali tanah kedalaman, tapi ini kedalaman optimum ya, ini tadi. Tapi kalau untuk power shovel ketinggian gali optimum gitu ya. Kenapa? Karena menggalinya itu arah ketinggian. Nah, untuk clamshell dan dragline prosesnya hampir sama ya, hanya saja ingat sebelum menghitung langkah kedua dan seterusnya ini perlu dikontrol, dicek apakah alat itu guling ya, kapasitasnya masih memenuhi ya, itu saja. Nah, baik saya tunjukkan ya di bukunya Bu Susi Fatena tabel-tabel yang digunakan untuk alat-alat yang lain. Ini bukunya Bu Susi Fatena ya. Ini langsung menuju ke halaman 52. Nah, sebentar sebelum ke halaman 52 ini ada crane sebenarnya ya. Nah, ini grafiknya. Ini ada grafik yang menunjukkan kapasitas angkat maksimumnya persis seperti ini nanti. Cuma yang di bukunya Bu Susi Fatena itu untuk dragline dan clamshell nggak ada ya kapasitas maksimumnya. Tapi bentuk grafiknya mirip seperti ini. Mirip seperti ini ya. Itu yang tambahannya untuk dragline dan clamshell. Ya. Ya. Ini tadi kapasitas angkat maksimum ya. Ada di bukunya Pak Roman Hadi grafiknya. Kemudian ini bab 8 ini alat gali ekskavator. Saya tunjukkan aja langsung ya begu. Nah, ini adalah waktu siklusnya, langsung aja ambil ya. Ada kan? Dalam menit. Ya. Dalam menit langsung ada. Kemudian ini ada ini faktor koreksi untuk sudut swing dan kedalaman. Ini ya, ini untuk begu. Kemudian ini ada faktor bucket fill factor. Untuk front shovel atau power shovel. Nah, ini ada tabel untuk faktor swing dan ketinggian penggalian. Nah, istilahnya ketinggian penggalian ya. Oh, ada lagi. Ya tinggal menggunakan grafik yang cocok ya. Dragline. Ini juga ada kedalaman optimum dragline ya. Ini ada. Kemudian ini ada faktor kedalaman penggalian dan pengaruh swing untuk dragline. Nah, dan seterusnya ya clamshell bisa dicari di bukunya Pak Roman Hadi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi gunakan tabel yang sesuai untuk setiap alat. Ya, kira-kira penjelasan saya untuk alat gali demikian. Anda bisa membaca, mengkombinasikan ya dengan buku-buku yang ada di referensi gitu ya. Ini bukunya Bu Susi Fatena. Bisa juga untuk referensi yang lain. Dan jangan lupa dari bukunya PU itu Pak Roman Hadi. Sampai di sini penjelasan saya tentang alat gali saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.